Saya mewakili dari Bapak Ketua Yayasan Administrasi Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para undangan yang hadir. Mungkin ada dari sekolah yang kami undang, dari sekolah SMA. Yang terhormat Bapak Dr. Sunarso Rizan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim Angka Fortune Film dan adik-adik mahasiswa dari seluruh LPT. Dan harapan kami semoga talk show ini dapat memberikan nilai-nilai positif, khususnya motivasi yang dapat membangun kepribadian mahasiswa dan mahasiswi kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekarang sudah baik, tapi akan menjadi lebih baik lagi. Dan selalu semangat untuk hidup ke depannya ya, di dalam lingkungan rumah, kampus maupun lingkungan kerja nantinya akan dihadapi. Dan acara ini resmi saya buka. Kalau Mas Iwan itu kan lebih kayak gini, dia menulis buku itu biar untuk menggambar keponakan-keponakannya. Maksudnya gini. Tadinya. Iya, tadinya. Jadi dia berpikir keponakannya kan dari semenjak lahir dia kan dari udah orang yang berada, ibu bapaknya dari orang berada. Dia nggak tahu tuh zamannya kakeknya itu yang jadi supir angkot, perjuangannya kayak gimana, kok Om Iwan sampai ke New York itu kayak gimana. Jadi makanya ditulis buku ini dan dijadikan film. Satu impian telah kurai untukmu, ayah bundaku. Karena sebenarnya tujuannya Iwan Setiawan mengejar cita-citanya ke New York itu cuma satu sebenarnya. Dia pengen punya kamar sendiri. Iya, punya kamar sendiri. Ya, cita-citanya nggak terlalu tinggi. Cita-citanya cuma pengen punya kamar sendiri gitu kan. Tapi cita-citanya itu yang punya kamar sendiri itu dikejar sampai ke New York, sampai akhirnya dia mikir, gila ya, saya dulu nggak punya kamar gitu. Tapi gimana caranya ponakan-ponakan saya harus bisa punya kamar sendiri. Punya keinginan yang tadinya saya pendam gara-gara ikut Mas Iwan talk show dan membaca skripnya, perjuangan dia, saya jadi wah saya pasti bisa. Mas Iwan bisa, kenapa saya nggak bisa? Gitu, tergugah ya. Intinya kalau saya sering dengar dari Mas Iwan, keberhasilan itu akan lebih berarti kalau dicapainya berdarah-darah gitu. Dia selalu bilangnya gitu. Kayak dia kan untuk sampai ke New York itu pencapaiannya berdarah-darah, dan begitu dia dapat itu puasnya luar biasa. Maksudnya senangnya luar biasa dalam hatinya dia. Dia sayang banget sama keluarganya. Emang dia lebih dekat sama ibunya kan daripada bapaknya kan. Cuman tapi dia tetap sayang sama kedua-duanya, karena kalau nggak ada bapaknya dia juga nggak bisa berangkat kuliah. Dan hebatnya dia itu selalu pengen banget lihat anak-anak muda zaman sekarang, karena dia bilang anak-anak muda zaman sekarang tuh dia mampu, orang tuanya kan pasti pada mampu gitu kan ya, dia udah bisa kuliah apa segala macam, tapi disia-siakan gitu. Kadang-kadang kan ada yang sampai udah dapet entah itu dibiayain sama tantenya, sama omnya, sama siapanya gitu kan, tapi dia malas-malesan gitu. Nah itu yang buat Iwan Setiawan tuh pengen banget melihat anak muda zaman sekarang tuh sukses. Satu masa telah ku lewati, satu impian telah ku raih untukmu, ayah bunda. Buat Khairia untuk terakhir menonton filmnya tentang Cinta 2007 itu udah lama banget ya, ada beberapa tahun yang lalu. Itu kenapa sih baru muncul sekarang gitu? Apa karena selektif peran atau karena fokus ke bidang lain? Terima kasih.
sebelumnya aku main di MTV FTV. Jadi kan kalau tentang cinta itu kan 2007 dan kebetulan kan emang rambut aku botak. Jadi memang botak lontros. Ketika itu untuk manjanginnya kan juga nggak langsung gondrong gitu ya, enggak. Jadi memang proses juga aku sambil menunggu gondrong. Ada tawaran-tawaran beberapa MTV gitu, jadi aku ngambil aja. Dan kebetulan karena rambutnya pendek, jadi keseringannya tomboy istilahnya. Oke, tepuk tangannya dong. Kira-kira seberapa yakin sih untuk film yang sama Ten Autumn ini sampai se-booming bukunya itu? Oke, saya mau jawab juga tadi pertanyaan Joko. Kan film ini diadaptasi dari novel. Emang tadi kan pertanyaannya sulit kan mengangkat film dari novel. Ya emang begitu karena medianya beda. Medianya satu media cetak, yang satu visual gitu kan. Jadi intinya kalau buat kita apa yang menurut kita itu enak dilihat, lebih baik seperti itu. Cuman intinya itu akan sama seperti yang ada di buku, walaupun ada pengembangan kayak contohnya ada sosok Nida di dalam film. Nah itu karena ada beberapa yang ada dari dalam novel itu nggak mungkin diangkat, kayak nyawanya kurang enak gitu. Jadi emang kita buatnya seenak mungkin dilihatnya gitu. Dan bawalah aku kembali ke masa kecilku dulu, dan biarlah ku kenang rasa itu sebagai pelepas rinduku. Bawalah aku kembali ke masa kecilku dulu, dan biarlah ku kenang rasa itu sebagai pelepas rinduku. Dari kampusnya, dosennya seru-seru, dari mahasiswanya, tadi mahasiswinya yang audiensnya itu keren-keren banget. Inspiratif. Ya ini buat saya welcome banget ya buat tamu yang datang, buat kita semua yang udah hadir hari ini barengan sama Ten Autumn. Jadi benar-benar kita tuh ngerasa kayak kita tuh bagian dari YAI gitu. Jadi benar-benar enak banget lah untuk di sini. Kita bisa melihat ya? Iya. Seru dan jadi satu pelajaran juga untuk para mahasiswa. Jadi apa ya? Jadi satu tempat yang untuk interaksi antara pemain sama mahasiswa itu seru. Ya kita sih seneng banget ya bisa hadir di YAI. Jadi kita juga bisa share tentang film Midsummer Ten Autumn. Kita juga bisa berbagi pengalaman juga dengan semua teman-teman yang ada di YAI. Jadi ya intinya kita di sini senang bisa berbagi sama teman-teman. Ya intinya buat semua teman-teman di sini. Tadi saya ngeliat film pendeknya yang dibuat sama teman-teman sini itu udah keren gitu kan. Dan itu udah niat banget gitu kan. Jadi buat saya itu kalau bisa dikembangin lagi pasti saya yakin hasilnya akan lebih baik. Ditunjang dengan pastilah dana yang cukup ya kan. Karena untuk bikin film yang bagus kan juga butuh dana yang besar juga kadang-kadang. Jadi ya intinya kalau bisa dengan dana kecil tapi bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, why not juga. Nah lebih diseriusin lagi sih, tadi kan melihat angle-angle yang diambil tuh keren-keren, kayak yang dari atas, sosoknya tuh keren dari atas yang menuju rel, yang dari kata-kata kan itu paling pendalaman acting juga. Ayah bundaku, Untuk melihat satu anak berjuang untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri mencapai kesuksesan itu mulai dari nol, dan lihat perjuangannya itu seperti apa, dia harus terus. Intinya ini film keluarga Indonesia. Keluarga Indonesia itu kan mayoritas hampir rata-rata orang Indonesia itu adalah orang yang ibaratnya ekonominya menengah ke bawah gitu ya. Jadi kalau buat saya siapapun bisa sukses, nggak hanya orang kaya yang bisa pintar, siapapun bisa pintar selama intinya kita berusaha dan usaha kita itu kalau didukung sama keluarga. Karena orang Indonesia ini kan punya sebenarnya juga kan
makan nggak makan kumpul gitu kan. Nah, jadi intinya di sini ya pengennya membentuk suatu keluarga Indonesia, bentuk ini loh impian keluarga Indonesia itu seperti ini salah satunya. Karena kenapa tujuannya dibuat film yang sama itu karena Amerika kan punya American Dreams. American Dreams itu adalah keluarga Amerika yang dia punya halaman belakang yang luas, terus bisa berkumpul dengan keluarga, barbekyuan di belakang itu kan dan Amerika itu kan tanah harapan. Nah, sedangkan kita di sini pengennya membentuk satu gerakan ya ini keluarga Indonesia loh. Keluarga Indonesia itu adalah walaupun mereka kadang-kadang ekonominya kurang gitu, tapi mereka tuh kekeluargaannya luar biasa, tetap terjaga dan saling support satu sama lain. Tujuan diadakan acara ini, saya ingin memotivasi seluruh mahasiswa yang ada di LPTIAI, yaitu Universitas Kesehatan Indonesia IAI, Akademi Akuntansi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IAI. Semuanya akan saya rangkul untuk memberikan nilai-nilai positif kepada mereka. Nah, saya lihat dari narasi film itu sendiri, saya sudah baca. Kebetulan isi dari film tersebut sepertinya dapat memberikan nilai-nilai positif terhadap generasi muda yang akan datang. Khususnya pemain-pemain yang berbakat ini nantinya akan memberikan aura yang positif sehingga dapat meningkatkan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Karena film yang mereka buat sungguh menginspirasi khususnya generasi muda yang ada di LPTIAI. Jadinya saya dengan tangan terbuka menerima mereka semua. Pastinya kalau memang akan memberikan nilai-nilai moral yang positif seperti ini, saya akan menerima kembali dengan senang hati. Thank you.